Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, SPDP, dengan materi pokoknya adalah unsur rupa dalam karya dekoratif. Siapkan buku catatan kalian, siapkan diri kalian, enjoy this video. Unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hiasan. Kemudian, hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama ada titik, garis, bidang, dan juga warna. Itu adalah unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Titik, garis, dan bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya atau kesusahannya. Sedangkan warna dibedakan menjadi warna primer dan juga warna sekunder. Apa saja yang termasuk warna primer dan apa saja yang termasuk warna sekunder? Kita lihat. Contoh warna primer itu ada merah, kuning, dan juga biru. Di gambar juga anak-anak bisa lihat ya di video itu. Kemudian contoh warna sekunder itu ada hijau, oranye, toska, krem, dan sebagainya. Nah, benda-benda yang dihias dengan karya dekoratif biasanya itu adalah benda-benda buatan tangan atau handmade, ya, buatan tangan sendiri, bukan buatan pabrik biasanya ya yang kita jumpai. Nah, berikut adalah contoh benda yang dihias dengan karya dekoratif. Yang pertama ini ada poster. Kemudian ada surat atau amplop surat. Kemudian ini adalah kartu ucapan. Nah, biasanya ini adalah contoh benda yang dihias dengan karya dekoratif. Anak-anak bisa mencari contoh lainnya di internet. Ya, ingat, ketika menggunakan internet, mintalah pendampingan dari orang tua kalian. Gunakan internet secara sehat. Nah, kita masuk ke membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa karya dekoratif biasanya dibuat pada media 2 dimensi atau dalam bentuk gambar. Ya, 2 dimensi berarti dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang akan membentuk pola atau hiasan. Jadi kalau misalnya anak-anak membuat gambar segitiga secara berulang-ulang, itu akan membentuk pola atau hiasan. Kemudian terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Pola sederhana disebut juga pola dasar, terbentuk dari kombinasi garis dan juga bidang. Sedangkan kombinasi pola sederhana akan membentuk pola rumit. Jadi sudah berbeda lagi ya. Dari pola sederhana yang kalian buat, kemudian kalian buat secara berulang, itu nanti akan membentuk pola baru yang namanya pola rumit. Bukan lagi kamu sebut pola sederhana. Ya, itu. Nah, kemudian amati kartu pos berikut ini. Nah, di situ lihat, itu ada kartu pos. Itu ada dari Hi Siti. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Ini ditujukan kepada Siti di Jalan Baru nomor 15 Jakarta. Kita akan amati. Kartu pos tersebut didekorasi dengan unsur rupa, yaitu ada garis, lihat garisnya, ada bidang, dan juga warna yang membentuk motif bunga. Kita lihat dulu dari motif bunganya. Dari garis digunakan adalah garis lengkung, itu untuk bunganya. Kemudian bidang, di situ ada bidang yang mana bidang datar bentuknya lingkaran. Kemudian warna, di situ menggunakan warna kombinasi, ya. Warna bunganya, ya, dilihat di situ warna kombinasinya. Ada putih, kemudian toska di bagian garis-garisnya, kemudian ada warna, di situ ada warna orange. Perpaduan tersebut membentuk kartu pos menjadi menarik untuk dilihat. Anak bisa amati ya. Selain di situ juga ada garis-garis di pinggirnya itu. Nah, di situ berbagai garis yang digunakan dan di bawah itu ada warna hijau juga ada di bunganya, warna merah, kemudian warna kuning, ya banyak sekali. Itu akan membuat suatu karya itu menjadi lebih menarik untuk dilihat. Nah, kita amati ini adalah rumah adat. Dari mana?
Salah satu motif hiasan khas dari Indonesia adalah motif hias dari Toraja. Di rumah adatnya dapat kita jumpai motif hiasannya atau motif hiasnya. Kita lihat pada bagian depan itu anak-anak bisa lihat ya. Kita akan buka satu persatu motif apa saja yang ada dalam rumah khas Toraja ini. Gambar yang pertama, di sini ada motif Paksulan Sang Bua. Apa itu artinya? Diartikan sebagai simbol kebesaran bangsawan Toraja yang biasanya dijadikan sebagai pola ukiran kayu. Itu adalah motifnya. Anak-anak bisa amati ya. Kemudian motif yang kedua ada motif Pakolang Bukok ya. Artinya adalah motif ini melambangkan kejujuran. Anak-anak bisa amati motif dari rumah adat Toraja ini. Selanjutnya motif yang ketiga ada motif Pakpolok Songkang. Diartikan sebagai lambang kebesaran dan kemampuan bangsawan Toraja. Anak-anak amati ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada motif Paktangko Patung. Motif ini melambangkan persatuan yang kokoh seperti paku bambu. Anak-anak bisa amati di situ motifnya ya. Nah, itu tadi adalah motif-motif dari rumah adat Toraja. Nah, motif hias Toraja tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari dekorasi suatu karya, sehingga menambah nilai keindahan, kemewahan dari suatu karya. Jadi kalau misalnya karya dekoratif itu kalian hias, itu akan menambah, misalnya kalau ingin kalian jual, akan menambah nilai jualnya daripada hiasan yang kalian buat secara sederhana saja, tanpa kalian hias menggunakan warna, bidang, dan juga garis. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak tentang unsur rupa dan juga motif hias dari suku Toraja. Ya, silakan nanti anak-anak baca kembali, amati kembali gambar-gambarnya. Untuk memperkuat teori, Bapak ingin kalian mengerjakan tugas KD 4.1, tema 7, subtema 3. Yang pertama, anak-anak membuat gambar dekoratif dan menghiasnya. Pilih salah satu motif hias Toraja di atas. Atau anak-anak bisa melihat buku tema 7 halaman 137 sampai 138. Anak-anak pilih salah satu saja ya. Silakan nanti kerjakan di buku gambar kalian. Kemudian hasilnya dikirim ke Bapak via WA. Jadi kerjakan di buku gambar kalian. Ingat, gambarnya jangan kecil. Gambarlah yang sesuai dengan buku gambar kalian. Jangan terlalu pelit untuk menggambar ya. Kemudian hias, buat lebih bagus ya. Warnanya yang menarik. Supaya apa? Supaya dilihat itu menjadi lebih indah dan juga menarik. Oke. Deadline tugas itu atau batas pengumpulan tugasnya atau tenggat waktunya adalah hari Sabtu ya, tanggal 8 Mei 2021 pukul 12 siang ya. Bapak tunggu ya, paling lambat. Kalau udah lewat dari situ, maaf saja, nilai kedisiplinan kalian sudah berkurang dan tugas kalian sudah tidak bisa Bapak terima lagi. Oke, cukup sekian tugas dari Bapak. Silahkan anak-anak berkreasi. Oke, salam sehat, salam semangat. See you and bye-bye.